Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina dengan NIM 210222159. Saya akan memaparkan hasil PPT saya yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari digital government. Adapun latar belakangnya, prinsip-prinsip dasar pemerintah digital umumnya meliputi fokus pada pelayanan publik yang interoperabilitas antar sistem, keterbukaan data, pengembangan kompetensi digital, serta kebijakan yang mendukung inovasi dan keberlanjutan teknologi. Tujuan utamanya adalah untuk membangun pemerintah yang lebih efisien, transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun pembahasannya, sejak diliris aturan e-government dalam instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang strategi pengembangan e-government untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi dengan diterapkannya sistem government yang sangat mudah diakses dan transparan, dapat mengarahkan keadaan good and open governance di Indonesia. Pemerintah sendiri sudah memiliki strategi dalam menerapkan sistem e-government, yaitu yang pertama, mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan dapat terjangkau masyarakat luas. Yang kedua, menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Yang ketiga, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Empat, melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui terhadap tahapan yang realistik dan terukur. Penjelasan pertama, industri digital dan bisnis rintisan berbasis digital berkembang pesat. Misalnya penyedia jasa transportasi berbasis daring, toko berbasis daring misalnya, programmer dan lainnya. Hal ini tentu menjadi tuntutan agar kehidupan saat ini dan yang akan datang mungkin kompetitif, terbuka, cepat, dan berstandar tinggi. Akselerasi penerapan tata kelola pemerintah elektronik secara menyeluruh menjadi agenda yang sangat penting dan mendesak. Aplikasi informatika telah mengembangkan aplikasi perkantoran yang diberi nama Simaya. Aplikasi ini merupakan digitalisasi dari Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 6 tahun 2011 tentang tata naskah dinas elektronik. Di lingkungan instansi pemerintah, aplikasi ini telah disosialisasikan melalui bimbingan teknis di beberapa instansi pemerintah baik pusat dan daerah di Indonesia. Implementasi Simaya sendiri dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu metode cloud computing dan metode non-computing. Penjelasan kedua, semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya yang dapat merusak sistematik pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh seseorang, kurangnya interaksi atau komunikasi antar admin atau pemerintah dengan masyarakat, karena government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan. Adapun manfaat governance untuk pembangunan, yang pertama hanya alat, yang kedua mempunyai resiko terhadap integrasi data yang sudah ada, yang ketiga bukanlah pengganti manajemen publik, yang keempat
masih diperdebatkan peranannya dalam hal mengurangi praktek KKN. Yang kelima, juga masih diragukan untuk dapat membantu mengurangi kemiskinan. Yang keenam, memerlukan kerjasama antar ICT profesional dan pemerintah. Adapun analisis data untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi publik. Pemerintah sendiri sudah memiliki strategi dalam penerapan sistem e-government, yaitu mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan dapat terjangkau masyarakat luas dengan cara pemerataan jaringan komunikasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dengan cara memberikan informasi secara lengkap. Adapun pertanyaan dari teman-teman, yang pertama pertanyaan dari Rizal Alfarizi, yang dimana pertanyaannya, apa prinsip dasar yang paling penting dari digital government serta apa dampak yang terjadi jika prinsip itu tidak ada atau dilanggar? Jawabannya, prinsip dasar yang paling penting dari pemerintahan digital adalah transparansi yang mengharuskan pemerintah untuk menjaga keterbukaan dan aksesibilitas informasi kepada publik. Jika prinsip transparansi dilanggar, dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik, korupsi, dan kurangnya akuntabilitas pemerintah. Hal ini dapat merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta menghambat kemajuan menuju pemerintah yang lebih efektif dan berdaya saing. Yang kedua yaitu Rini Julianti, yang dimana pertanyaannya, bagaimana prinsip transparansi dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui teknologi digital? Jawabannya, prinsip transparansi dalam pemerintah digital memungkinkan akses terbuka terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan pemerintah. Dengan teknologi digital, pemerintah dapat mempublikasikan data, kebijakan, dan keputusan secara online. Kemungkinan masyarakat untuk memahami lebih baik tentang bagaimana pemerintah beroperasi. Hal ini menciptakan kesan bahwa pemerintah tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan dan mengundang partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses demokratis. Dengan demikian, transparansi membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena menunjukkan komitmen untuk bertindak secara jujur, akuntabel, dan terbuka terhadap publik. Penanya ketiga yaitu Nurdiana, yang dimana pertanyaannya, jelaskan menurut Anda mengapa prinsip-prinsip good governance perlu diterapkan dalam sistem pemerintahan khususnya di Kabupaten Sinjai. Jawabannya, prinsip-prinsip good governance perlu diterapkan dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Sinjai atau dimanapun karena mereka memberikan kerangka kerja untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Kabupaten Sinjai, menerapkan prinsip-prinsip good governance dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik, mengurangi korupsi, memperkuat sistem hukum, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
Dengan menerapkan good governance, Kabupaten Sinjai dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih mampu mengelola sumber daya secara efektif demi kesejahteraan bersama. Penanya keempat yaitu Kerina Pusaka, yang dimana pertanyaannya bagaimana perwujudan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, serta dapatkah Anda menjelaskan aspek-aspek apa saja yang diprioritaskan dalam good governance? Jawabannya, good governance adalah konsep penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Prinsip-prinsipnya mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, keadilan, dan efektivitas. Dalam konteks Indonesia, hal ini tercermin dalam reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, peningkatan layanan publik, serta peningkatan aksesibilitas informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Aspek-aspek yang diprioritaskan dalam good governance meliputi yang pertama, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, keadilan, efektivitas, dan efisiensi kepemimpinan yang baik. Yang kelima, pertanyaan dari Nur Ain Anggriani, yang dimana pertanyaannya bagaimana pemerintah digital dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Jawabannya, pemerintah digital dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui platform daring yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan, memberi suara dalam pemilihan, dan berpartisipasi dalam diskusi publik tentang kebijakan. Ini memperluas aksesibilitas dan transparansi, memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Adapun kesimpulan dari materi saya, yang dimana dalam pelaksanaan yang dilakukan untuk menyempurnakan konsep dan strategi yang efisiensi harus memperhatikan kesiapan dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip dasar serta bertahap. Pada prinsip tersebut, pemerintah membangun lingkungan yang kompetitif untuk pencapaian strategi yang ada, maka setiap aktivitas pemerintah terhadap masyarakat dalam menjalankan sebuah kegiatan harus dapat memuaskan masyarakat untuk mencapai kepuasan dengan kualitas pelayanan yang baik, dan di mana sekarang dengan kemajuan berbagai teknologi dan informasi dapat memudahkan masyarakat menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual, seperti halnya virus COVID-19 yang ada sejak akhir tahun 2019 lalu telah beredar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.